Kita akan membuat satu format baru tentang sampean materi ini, yaitu berdiskusi bersama. Langsung saja, ini ada satu kontroversial baru, atau saya ingin memantik satu diskusi baru atau pertanyaan yang mendasar begini. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Quran ini dibagi-bagi menurut juz yang dalam satu surat ini ada 3 juz begitu? Dan tentunya pertanyaannya muncul begini, apa sih urgensi penamaan surat itu gitu? Kalaupun Quran itu dibagi menjadi 30 juz itu, kenapa harus ada satu surat yang terdiri dari 3 juz begitu? Itu menjadi satu, menurut saya, kontradiktif dalam hal pemahaman begitu. Kita bagaimana sih harus memahami Quran itu ketika kita itu harus memahami katakanlah sepotong begitu, sepotong dari bagian satu surat ini. Jadi pertanyaan mendasar saya, apa sih itu urgensi penamaan surat itu? Kenapa kok tidak bagi berdasarkan juz saja? Dan tentunya ini informasi yang semua tahu, bahwa penamaan surat, tata letaknya, tata letak ayatnya, tata letak suratnya itu sendiri, semua itu ditata oleh perkataan Nabi juga kan, Nabi jadi disyaratkan oleh Nabi begitu. Dan pembagian juz ini saya kurang dapat memahami di mana sumbernya, kok ini awal mulanya ini semua terjadi. Dan menurut saya pribadi ini jadi satu apa ya, nanti akan sulit memahami Al-Quran ketika potong-potong begini gitu. Dan kita tahu ada satu ayatnya, nanti silahkan disampaikan, tentang larangan memotong-motong Quran ini menjadi bagian-bagian, beberapa bagian lah begitu ya. Monggo silahkan jelasnya itu bagaimana ya, mungkin dimulai dari tanggapan Anda tentang hal ini gitu, monggo silahkan. Isu paling penting tentang kitab suci umat manusia pada hari ini yaitu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu artinya adalah bacaan sebagai kitab yang diturunkan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pengajaran Nabi Allah Muhammad secara mutawatir berangsur-angsur lewat malaikat Jibril, dan membacanya termasuk ibadah. Dan Quran itu dibagi tiap surat, karena bagian surat itulah yang membentuk Al-Quran dalam satu kitab 114 surah, dari mulai pembukaan Al-Fatihah, dan ada artinya juga. Al-Fatihah artinya pembuka. Kemudian yang kedua adalah Al-Baqarah artinya sapi betina. Kemudian yang ketiga Ali Imran, keluarga Imran. Dan setiap surah memiliki tema yang berbeda-beda. Nah, maka bagaimanakah seharusnya kita membaca Al-Quran yang baik itu? Sudah jelas, yaitu per surah. Jadi sebenarnya tidak ada perdebatan. Kalaupun kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, apa yang beliau lakukan dengan 30 hari juz untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, karena syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai hudal linnasi, petunjuk hidup bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka 30 hari Nabi menghatamkan Quran bersama malaikat Jibril itu per surah Al-Quran, yaitu per surah Al-Quran, yang mana sebagai hudal linnasi, sebagai pembacaan rutin yang dibaca perlahan-lahan, dibaca dengan lembut, dengan baik. Wa bayyinatin minal huda, yaitu mentazaburinya, mengerti isinya, minimal mengenal istilah-istilah arti dari surat-surat Al-Quran, dan juga mencari tahu apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa surat ini diturunkan, dan apa sebab surat ini diturunkan.
sehingga muncul wal furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang batil. Itu pun sudah secara otomatis loh ya, kalau kita membacanya per surat gitu loh ya. Nah, kalau yang tadi ditanyakan adalah kenapa kok ada satu surah dibagi menjadi 3 juz, kemudian ada satu surah yang sebenarnya cuma 200 ayat dari ayat pertama sampai ke 200, kok bisa ini setengahnya di juz 3, setengahnya di juz 4 dengan cara pembacaan yang aneh pada zaman sekarang. Nah, itu pun saya juga tidak tahu dari mana gitu. Dan sependek pengetahuan saya tentang Al-Quran ya per surat itu membacanya tuntas, karena per surat itu sudah ada angkanya, ayat 1 sampai ayat terakhir, 1 sampai 286 Al-Baqarah, artinya sampai betina, ayat 1 sampai 200 Ali Imran, keluarga Imran, dan dalam satu frame tema dengan penamaan per surah.